memeriksa abrasi pantai ancam pemukiman warga pesisir berpotensi punah. Abrasi pantai ini terjadi di pemukiman nelayan warga Desa Kuala Simbur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Akibat abrasi ini terlihat puing-puing dan tongkat-tongkat rumah warga yang roboh di sekitar pantai. Abrasi terjadi sekitar tahun 2027-2010 sampai saat ini dan sudah merusak puluhan rumah warga. Dulunya garis pantai berjarak ratusan meter dari rumah warga, namun sampai saat ini belum ada penanganan atau upaya antisipasi pencegahan abrasi pantai Jambi Timur. Permasalahan abrasi yang terjadi di Desa Kuala Simbur salah satu dari sekian masalah yang terjadi di garis pantai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Salah satu warga dan seorang pemerhati lingkungan meminta kepada pemerintah atau instansi terkait agar dapat memperhatikan dan membuat solusi untuk menangani persoalan abrasi pantai Timur Jambi. Menurut salah satu pemerhati, bila situasi ini dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan kerugian bagi warga nelayan setempat dan sekaligus dapat merubah ada juga sejarah samping Bapak ini pantai Timur Jambi. sampai ke sana ya. Berarti ada sekitar berapa rumah saya ingat Bapak dulu sampai ke sana? Enam rumah ya. Tahun berapa terakhir orang yang di samping Bapak ini pindah? 2002 pindahnya. Jadi ini Pak, harapan Bapak ke dinas terkait Pak atau instansi terkait apa kira-kira Pak? Jangan apa harapannya Pak? Oh, dibuat penyangga ya, agar ombak itu tidak langsung ke menumbur rumah rakyat ya. Izin Om, ini Om sebagai aktivis lingkungan pemerhati yang selama ini kita tahu Om kan sangat prihatin dengan lingkungan. Nah, lebih spesifiknya terkait keberlanjutan mangrove dan juga pemukiman yang ada sejak tahun dulu sudah berada mereka di sini. Tapi sekarang kita lihat ini ada pergeseran penduduk ke lebih ke daratan lah, karena menurut pengakuan masyarakat mereka pindah itu karena abrasi. Gimana menurut tanggapan Om sebagai pemerhati lingkungan? Ya sebenarnya masalah ini jauh hari sudah saya pikirkan bahwa setiap tahun terjadi relokasi, perpindahan penduduk, artinya terjadi penyempitan. Ya. Nah, selama 26 tahun Tanjung Timur sebagai Kabupaten Pemekaran, saya belum ada melihat adanya etikat baik pemerintah untuk membuat sebuah kajian terhadap dampak abrasi. Dan apabila hal ini dibiarkan terus-menerus, ini akan menjadi persoalan yang sangat fatal. Artinya, bagaimana kita menyelamatkan masyarakat yang ada di wilayah ini? Bayangkan, 500 meter menggeser ke dalam. Ya kan? Kemudian ini kawasan merupakan kawasan cagar alam pantai timur dan Kabupaten Timur Jambi. Artinya wilayah ini di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Yang hal ini BKSDA, ya kan? Namun seiring dengan terjadinya abrasi, maka bergeser juga lah patoknya BKSDA. Dan dia mempertahankan yang abrasi dinam. Bagaimana untuk merecovery atau mengambil sebuah tindakan untuk menghentikan lajunya tingkat abrasi. Karena ini akan merugikan masyarakat. Karena bagaimana masyarakat yang ada di wilayah pesisir ini tidak akan pernah tenang. Ini contohnya. Bulan Desember mereka sudah dikhawatirkan. Ya kan? Desember sampai dengan bulan 2 tahun baru Cina, itulah baru tenang mereka bisa tidur. Tapi selama itu gelombang besar mereka tidak akan tenang. Artinya pemerintah harus hadir. Jangan mereka begitu mendapat bencana dikirimkan sembako, dikasih bantuan. Bukan itu. Pemerintah harus membuat sebuah kajian.
Kenapa terjadi abrasi? Lalu apa langkah-langkahnya? Kalau memang mau dibikin, bikinkan alat pemecah ombak. Di dalamnya baru tanamin bakau. Artinya apa? Kita bisa menyelamatkan lingkungan. Kalau begini, kapan lama-lama habis ini? Perlu ada tindakan. Jadi saya berharap di bawah pemerintahan baru ini, jadilah muslimin tajam. Tapi itu juga sesuai dengan komitmen beliau, bahwa beliau akan kembali untuk melakukan penanaman baru. Kita akan bantu dengan catatan kegiatan-kegiatan ini harus banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Kami tidak akan mau menerima program-program yang bersifat kontraktual ataupun dikontrakkan, tapi kita ingin masyarakat yang punya pantai libatkan mereka nanam, kasih gaji, kasih upah. Mereka mau kok. Baru dibikinkan keramba kepiting, biar dibikin budidaya kepiting. Jadi ada ekonomi buat mereka, bukan asal bikin-bikin begini aja. Ini hancur. Ini baru satu wilayah, baru Kuala Simbur, belum lagi Lambur, belum lagi Sadu, banyak. Jadi berupa tantangan. Jadi sekali lagi karena saya konsen benar dan berharap kepada pemerintah Kabupaten dan Kabupaten Timur, khususnya kawasan yang tidak masuk dalam cagar alam, tolong diperhatikan juga. Karena itu sudah sangat memperhatikan. Air hitam laut, Sungai Jambat, itu berapa rumah sudah hancur dibawa oleh gelombang. Apa upayanya? Apa kita harus diam? Ya kan? Relokasi, dipindahkanlah lagi penduduknya. Akhirnya apa? Yang tinggal cuma tonggak-tonggak gitu. Iya. Rumah berada di tengah laut, padahal 500 meter yang lalu, itu rumah semua ke sana. Iya. 500 meter ke laut Pak ya? Ya. Iya. Ini baru 500 meter, tapi kalau di singgah kapal itu 3 kilo. Ada yang 3 kilo sudah Pak ya? 3 kilo. Kebun sawit itu tumbuhnya di tengah laut. Kan? Sampai pemakaman pun udah di laut. Iya. Jadi sekarang apa yang harus kita lihat dan apa yang harus kita lakukan di dalam menyelamatkan lingkungan? Belum lagi menyangkut masalah persoalan sampah, ya kan? Nelayan ini ke laut, kalau nangkap, kadang-kadang nangkap plastik. Banyakkan plastik yang ditangkap daripada ikan. Artinya ini ada potensi konflik antara cagar alam dengan perkebunan masyarakat ya Om. Ada pergeseran ya? Ada pergeseran. Jadi yang awalnya BKSDA menentukan tapal batasnya tinggi, karena di luarnya hancur, dipindahkannya ke dalam. Kan? Lahan masyarakat yang sudah bersertifikat pun diklaim menjadi kawasan cagar alam. Itu seperti itu. Gitu loh. Sementara di suatu sisi PKSDA tidak ada membuat sesuatu tindakan untuk mencegah abrasi tadi. Tidak ada. Kita pastikan tidak ada. Karena ini sudah banyak abrasi pantai. Mereka hanya melakukan penanaman di sebelah dalam. Seharusnya mereka lakukan itu penanaman di luar. Benar. Sebelum melakukan penanaman, kalaupun Anda melakukan penanaman di luar itu tanpa alat pemecah ombak, hari ini Anda tanam, besok pagi hilang tanaman. Artinya harus lebih dulu membuat penyangga di sana ya, di depan ya, di Memang untuk langkah pertama mungkin 200 meter. Iya. Sudah jadi hutan geser lagi 200. Iya. Nah inilah yang ingin kita tawarkan kepada pemerintah, karena menyangkut masalah pantai ini, itu bukan kewenangan kabupaten saja, ada provinsi juga. Iya. Karena di dalam tata ruang wilayah pesisir, itu kewenangannya di provinsi. Provinsi Pak. Ya, jadi provinsi juga ikut bertanggung jawab. Berarti akan lebih tepatnya ini kewenangan provinsi balai berarti Pak ya? Balai apa? Bukan balai. BKSDA. Bukan, tetap di bawah naungan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi, terus Dinas Kehutanan, kemudian Dinas Lingkungan Hidup. Artinya kolaborasi. Jadi jangan seperti yang kemarin, hanya karena persoalan politik, masyarakat jadi korban. Oke. Karena masing-masing ego. Artinya sudah jelaslah persoalannya di sini bahwa memang orang instansi yang terkait belum pernah melakukan kajian ini. Iya. Ya kita kalau mau tanya, silakan datang ke kantor Balitbangga Kabupaten, tanyakan berapa luas kawasan pantai yang sudah terkena dampak abrasi. Saya yakin kenapa tidak melibatkan akademisi, praktisi, pengamat, kooperatif, duduk sama-sama bikin kajian. Terus apa langkah-langkah berikutnya? Apakah kita rojong ataukah kita bikin pemecah ombak?
kan Iya, iya. banyak solusinya. Tinggal sekarang komitmen dan keinginan. Keinginan kita untuk menyelamatkan di situ. Hah? Ada, ya biarkan. Lalu harapan Om sebagai pemerhati lingkungan dengan yang terjadinya seperti ini, apa Om ke depan? Ya ke depan tetap saya akan mengkampanyekan ini. Hmm. Bagaimanapun juga direspon atau tidak direspon, tetap saya akan menyuarakan ini. Ya kan, dengan saya mengajak semua teman-teman stakeholder untuk sama-sama mari kita selamatkan wilayah pesisir ini. Karena bagaimanapun juga ini akan menjadi tanggung jawab kita semua untuk masa depan anak cucu kita. Gak usah Pak melaporkan dari desa Kuala Simbol.